Oke, selamat siang Kak Teddy dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih ya, teman-teman. Mohon maaf saya tadi terlambat ya. Ini udah lewat 4 menit. Dan maaf juga saya ini off cam karena posisinya di rumah lagi hujan dan jaringannya tadi habis mati juga karena listriknya baru nyala lagi. Jadi mohon maaf ya kalau saya off cam. Tadi saya sebenarnya udah ngedraft WhatsApp ya ke Kak Teddy. Kalau sampai nggak nyala-nyala juga, kemungkinan tadinya mau asinkronus lewat WhatsApp grup ya. Oke, selagi ini masih bisa dan ini yang baru bergabung sedikit nggak apa-apa. Mungkin juga bisa jadi karena kendala sinyal juga ya. Kalau di Bogor nih posisinya lagi mau hujan dan mulai petir-petir nih ya. Jadi mungkin teman-teman di tempat yang lain juga punya kendala yang sama ya. Jadi tapi apapun itu dengan segala keterbatasan ya bismillah kita mulai aja ya kuliah siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya. Nah, terima kasih juga yang udah berusaha untuk on-cam. Hari ini kita akan membahas topiknya apa? Apa topiknya? Efek media dalam pembangunan desa. Oke, efek media dalam pembangunan ya. Oke, saya memberikan dua media, walaupun sebenarnya isinya sama ya, dua-duanya itu membahas topik yang sama, hanya medianya saja yang berbeda. Kalau yang di YouTube itu memang PowerPoint dan narasi dari saya, narasi audio maksudnya ya. Kalau yang di podcast saya memang membuat itu supaya lebih mudah aja teman-teman kalau belajar nggak perlu bisa sambil ngapain gitu ya kalau pakai audio. Oke, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya Ibu. Oke, ya silahkan. Itu kan yang perkembangan teori efek komunikasi massa menurut besaran efek dan waktu yang Severin dan Tankard, Bu. Kan ada efek langsung dan kuat. Nah, itu tuh sebenarnya gimana sih Bu cara mengukurnya? Karena kan sepenangkap saya, kenapa dia tidak kayak yang seperti efek moderat kan dikatakan setiap orang pasti berbeda-beda efeknya. Nah, bagaimana bisa dikatakan kuat kalau misalnya bagi saya itu tuh berefek kuat, tapi misalnya sama yang lain enggak. Itu gimana, Bu? Oke, ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Sebentar saya coba lihat PowerPoint-nya ya, supaya nanti biar bisa teman-teman menyimak semuanya. Tadi siapa? Aisyah ya yang nanya ya? Iya, Ibu. Oke, sebentar ya Aisyah. Saya sedang buka PowerPoint-nya. Karena ada beberapa efek ya. Memang bicara soal efek media itu memang relatif ya. Bisa jadi ada sesuatu yang sangat berpengaruh besar banget misalkan sama Aisyah. Tapi misalkan beda pengaruhnya misalkan kalau yang melihatnya misalkan saya atau KTD atau teman-teman yang lain. Jadi memang ada unsur subjektivitas juga ya ketika kita bicara soal efek ya. Oke, saya akan coba share screen ya. Nanti Aisyah tolong tunjukkan ya. Yang ini oke. Udah nampak ya? Udah, Ibu. Oke. Yang ini, Ibu. Dan kuat ya? Iya. Yang pertama, oke. Kelihatan ya. Jadi gini, kenapa disebutnya langsung dan kuat? Karena sebenarnya kalau dari sejarahnya, kalau teman-teman melihat di sini nih ya kaitannya ya, dulu tuh kan kalau tahun 1920-an mungkin media morfosis itu artinya transformasi media ya. Transformasi medianya itu belum secanggih sekarang yang dia tuh udah banyak banget media gitu ya, banyak media yang bisa kita pertimbangkan. Kalau dulu itu yang ada baru radio doang, belum ada TV, terus belum ada kayak sekarang kita ada medsos gitu ya. Jadi kalau ada informasi apa kita cepat-cepat bisa konfirmasi. Kalau dulu tuh hanya satu. Dan di efek langsung dan kuat, kita sebagai audiens itu dianggap kita tuh pasif. Jadi gampang banget disuntikan sesuatu tuh pasrah gitu. Jadi kalau saya boleh cerita nih, cerita soal The Invention from Mars itu, jadi dulu tuh ada sandiwara radio.
ya, yang menceritakan bahwa ada makhluk-makhluk dari planet Mars ke bumi gitu. Nah, karena saat itu banyak orang yang nontonnya itu sepotong, nggak dari awal, ngiranya itu beneran gitu, sampai menimbulkan kepanikan, orang-orang lari ke sebuah lapangan gitu ya, sampai pada saat itu Presiden Amerika saat itu dia membuat klarifikasi bahwa ini hanya cerita fiktif gitu. Contoh lainnya, sebenarnya masih bisa nggak sih terjadi dalam kondisi sekarang? Masih bisa banget. Buktinya ada orang-orang yang dia langsung percaya, misalkan lihat iklan terus langsung beli produknya. Itu kan membuktikan efek langsung dan kuat tuh masih ada, gitu ya. Terus contoh-contoh yang lainnya, misalkan ini disebutnya kan teori propaganda, ada kaitannya juga. Kayak zaman dulu kan orang menggunakan untuk melanggengkan kekuasaan, ya kayak ada orang kalau lagi kampanye atau kan suka ada istilahnya kayak orang jual obat, orang tuh langsung percaya gitu. Jadi efek langsung dan kuat itu asumsinya adalah masyarakat itu dia sangat pasif dan mudah sekali dipengaruhi. Jadi makanya disebutnya langsung dan kuat. Jadi segera dan efeknya tuh besar banget gitu. Kalau kayak terjadi sekarang, saya pernah nonton berita tuh saya nggak nonton dari awal. Jadi beritanya menceritakan soal kebakaran gitu. Saya pikir beneran. Ternyata itu lagi latihan gimana caranya apa istilahnya tuh penanganan atau mitigasi gitu ya ketika ada bencana kebakaran dan sebagainya. Itu karena akibat saya nontonnya nggak dari awal kayak gitu. Jadi makanya disebut langsung dan kuat. Artinya pengaruhnya media itu segera gitu ya. Saat itu juga pas kita lagi nonton, pas kita lagi mendengarkan gitu, terus langsung berpengaruh aja gitu. Persis kayak orang kalau ditembak gitu kan. Orang ditembak gitu ya. Oh ya tuh film, oh ya Ingwe ya film, ya itu juga kan dulu sempat heboh ya, walaupun pada kenyataannya ternyata enggak gitu ya. Itu kan kalau nggak salah dari masyarakat yang percaya kalender suku Maya ya kalau nggak salah ya Ingwe ya. Terus juga ada juga banyak film-film yang mungkin itu masih berpengaruh gitu, kayak misalkan lah orang-orang yang takut nonton film horor misalkan ya, itu kan dia takutnya bisa saat setelah nonton gitu ya, dan itu akan berlangsung lama. Itu pernah terjadi juga sama diri saya sendiri gitu. Jadi seperti itu. Aisyah, bagaimana? Bisa dipahami nggak Aisyah? Iya Bu, paham Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu mau bertanya. Oke, ya silakan. Virus ya. Oke, Iya, Ibu. silakan Virus. Ibu apa boleh dijelaskan lagi untuk contoh efek media massa yang tidak direncanakan, terutama di gambar yang tipologi itu kan ada contohnya kekerasan media ya Bu. Ya. Kenapa kekerasan media masuk ke efek tidak direncanakan? Oke. Ya, saya share ya. Oke, yang ini ya. Kita lihatnya gambarnya di sini ya. Virus ya. Ya, Ibu. Yang tidak direncanakan atau tidak dapat diperkirakan. Kayak gini nih ya. Di sini kan ya. Dia posisinya di media violence ya. Kenapa itu dimaksudnya tidak direncanakan atau tidak dapat diperkirakan? Karena sebenarnya positive thinking-nya aja kita ya gitu. Ketika ada orang membuat film gitu misalkan ya, itu sebenarnya dia pasti mau mengantarkan sebuah pesan tanpa berharap orang tuh ngikutin hal-hal yang negatif di situ. Tapi kenyataannya itu terjadi. Atau yang kedua contohnya adalah berita kriminal. Ya, berita kriminal juga sama. Itu posisinya kalau orang terlalu sering nonton berita kriminal, itu dia lama-kelamaan tanpa tersadar, apalagi dipengaruhi dengan teori kultivasi, itu juga akan terakumulasi sama perilakunya. Jadi sebenarnya kayak media violence ya, collective reaction, individual reaction itu sesuatu yang kadang-kadang tuh nggak apa istilahnya nggak direncanakan ya gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin teman-teman harus tadi sih kembali lagi ya, ini tuh relatif gitu. Relatif dalam arti tergantung orangnya gitu. Nah makanya bisa kan nih banyak kenakalan remaja ketika dia apa istilahnya digali oleh psikolog gitu ya. Itu salah satunya adalah pengaruh dia menonton tayangan-tayangan seperti itu.
Atau kalau teman-teman pernah dengar dulu pernah ada kejadian anak SD yang berantem, bahkan ada yang sampai sampai berbahaya lah itu karena dia misalkan nonton tayangan-tayangan kekerasan seperti itu. Jadi itu kan sebenarnya nggak direncanakan. Kenapa dia short term? Sebenarnya dia bisa ada treatment untuk supaya orang tuh nggak berperilaku seperti itu lagi. Jadi media violence itu pasti sebenarnya pada umumnya media nggak ada istilahnya nggak ada niat untuk ke arah sana. Atau kayak sekarang lah banyak sinetron gitu ya. Terus pada akhirnya mendorong orang jadi kayak orang-orang kota yang pasti kan kalau ditanya sama PH-nya kita nggak ada niat ke situ kok, niatnya hiburan doang gitu. Nah padahal tanpa sadar ada kalau di filsafat komunikasi ya ada istilahnya namanya subliminal perception. Jadi subliminal perception itu adalah sesuatu yang tanpa kita sadari itu masuk ke pikiran kita. Gitu karena setiap hari tuh kita nontonnya hal yang sama terus. Nah, lama-kelamaan itu jadi di luar dugaan gitu. Terjadi seperti itu. Jadi makanya hal-hal yang cenderung sih biasanya hal-hal yang negatif sih gitu ya, yang lebih cepat terserap gitu karena pada dasarnya orang akan cenderung lebih cepat hal-hal yang negatif itu lebih cepat dicerna oleh orang seperti itu. Bagaimana Virus, bisa difahami? Ibu, terima kasih Bu. Oke, baik, sama-sama. Silakan teman-teman yang lain. Saya Ibu, izin bertanya. Ya, Eki ya. Oke, silakan Eki. Itu Bu tadi yang di 4 tipologi tadi kan ada news learning sama news diffusion ya Bu. Itu bedanya dan bentuknya kayak gimana ya Bu? Dan kenapa dia masuk long term dan ada yang satu lagi masuk short term? Makasih Bu. Oke, baik, terima kasih Eki pertanyaannya. Yang ini ya, ada news diffusion sama news learning. Ini. Iya Ibu. Ya. Oke. Sebenarnya kalau news diffusion itu dia mirip sama diffusion in development sama diffusion of innovation atau difusi inovasi. Jadi memang tujuannya kalau ada kata difusinya ya, difusi ya, menyebarkan itu pasti dia terencana dan berharap jangka panjang. Nah, beda kalau news learning, kenapa dia short term? Ini paling gampangnya lah, kayak teman-teman belajar, itu kan biasanya ingatannya lebih pendek ya. Misalkan belajar jurpem nih semester ini, beres ujian kadang-kadang suka udah ada yang lupa, karena kalau udah ada kata learning gitu ya, ada hal-hal yang respon itu kadang-kadang dia nggak long term. Artinya apa? Artinya ini harus terus lebih sering dari intensitas dan frekuensinya seperti itu. Nah, kalau di sini kan news diffusion itu lebih tahapan penyebaran beritanya. Kalau di sini kuadran sini mempelajari dari berita tersebut gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda, dua kegiatan yang beda. Kalau penyebaran tentu kita akan melakukannya berkelanjutan. Maka berharap kita ini terencana dan jangka panjang. Tapi kalau yang di sini news learning berarti ini sesuatu terencana tapi memang short term. Kenapa? Karena topik berita tuh pasti akan berubah. Sama kayak agenda setting. Kayak sekarang mungkin agenda setting media sekarang nih ya lebih banyak soal pandemi COVID-19. Tapi nanti kita lihat ketika waktunya tahun politik itu akan bicaranya lebih banyak agenda setting terkait dengan soal-soal politik gitu. Jadi bedanya di sini ya karena dia penyebarannya di sini lebih soal deep gitu, lebih dalam learning-nya gitu. Seperti itu. Bagaimana Eki? Bisa difahami? Mengerti Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Silahkan teman-teman yang lain ada Saya Ibu. Oke, silahkan. Ya, silahkan. Dewi ya? Ya. Ya, silahkan Dewi. Masih di 4 tipologi efek media massa, Bu. Bisa nggak sih, Bu, satu berita gitu, bisa 2 atau beberapa, pokoknya lebih dari 1 masuk tipologi itu. Oke. Bisa, oke ya. Bisa apa enggaknya kita lihat ya. Coba kita ambil beberapa case saja ya. Nah, ini kita masih bicara tipologi.
Nah, yang tadi saya bilang, sebenarnya kayak berita yang tadi saya ceritain. Sebenarnya kan berita kan bisa posisinya di sini, bisa di sini, tapi dia tiba-tiba bisa juga di sini gitu ya. Bahkan dia juga bisa jadi social control juga, bahkan bisa keempat kuadran ini gitu ya. Walaupun sebenarnya ini nggak diharapkan gitu. Ketika media memberitakan kriminalitas itu sebenarnya untuk menginformasikan dan supaya kita lebih berhati-hati dan bisa mencegah yang namanya kriminalitas itu gitu. Tapi ternyata tanpa disadari itu malah orang belajar, kalau kejahatan tuh kayak sekarang ya ada kan sampai diliatin gitu cara, apalagi di YouTube gitu ya, gimana caranya misalkan ngebobol kunci motor gitu-gitu kan, bahkan sampai ada gitu ya. Bahkan saya pernah dapat cerita dari kolega saya tuh ada anak remaja yang dia belajar soal suicide atau bunuh diri itu lewat YouTube gitu loh. Yang sebenarnya orang tuh di berita tuh hanya menceritakan ada kejadian ini, malah buat waspada. Nah, tanpa disadari dari yang mungkin tadinya hanya main di sini nih, framing media gitu, tiba-tiba dia main ke sini gitu. Itu yang negatif. Kalau yang positif misalkan, kayak misalkan IPB sendiri kita punya banyak inovasi ya. Kita mencoba nih, ya saya coba ya IPB TV lah ya, nggak usah jauh-jauh medianya. Nah, sebenarnya kita tuh ranahnya di sini nih, teman-teman ya, diffusion of innovation. Nah, kita tuh collecting banyak inovasi IPB, kita kemas gitu. Kita juga memframingnya lebih banyak inovasinya, inovasi yang sudah sampai ke tahap di masyarakat. Jadi kita pengen bahwa inovasi itu nggak lingkup di lab aja, tapi emang udah nyata digunakan oleh masyarakat. Dari sini kita pindah ke sini gitu ya. Nah, bahkan di sini bukan hanya negatif ya, bisa jadi ada individual reaction atau collective reaction yang positif terhadap inovasi IPB. Misalkan orang jadi tertarik masuk IPB, ya kan gitu. Walaupun memang itu bisa terencana, bisa enggak sih ya gitu ya. Orang jadi bagus ya IPB banyak banget inovasinya gitu kan. Atau itu secara individu. Atau kalau dia nonton bareng satu sekolah gitu ya, nobar misalkan, itu bisa jadi collective reaction untuk satu komunitas itu gitu. Dan bahkan dia bisa ke sini, bisa sekaligus sosialisasi bahkan ya gitu, dan bahkan mungkin ada apa istilahnya, merubah persepsi, ternyata keren ya pertanian bla 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 gitu, misalkan seperti itu. Jadi itu memungkinkan 4 hal ini masuk ke sini gitu, walaupun kondisi idealnya adalah kita pengennya di sini kalau untuk konteks pembangunan. Karena apa? Karena memang yang namanya pembangunan itu adalah perubahan yang terencana, ya, perubahan yang memang direncanakan dan ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Itu kan kata kuncinya ya kalau kita merujuk ke SDGs. Jadi bukan cuma berubah saat ini aja, tapi dia bisa terus berubah long term. Kayak gitu. Seperti itu. Bagaimana, Dewi? Oke, terima kasih Bu. Satu lagi Bu. Oh iya, boleh. Ini kan ada yang dampaknya jangka pendek itu. Untuk batas waktunya itu ada nggak sih Bu? Biar kita bisa bedain jangka pendek sama jangka panjangnya itu secara nyatanya gitu. Oke, baik. Terima kasih Dewi atas pertanyaannya. Kalau dari jangka waktunya memang itu relatif ya. Bisa jadi gini, ketika kalau bicara soal jangka pendek, jangka panjang gitu ya, di sini kan kita lagi bicaranya, memang nggak ada dalam setiap catatan itu pendek tuh berapa lama. Tapi kalau saya boleh ngasih contoh yang realistis lah. Misalkan kampanye-kampanye kalau di politik, ya kan ya. Tentu kan karena setiap periode berubah-ubah orang gitu ya, kecuali kalau di incumbent gitu, itu pasti kan sebenarnya direncanakan, tapi itu short term ya. Short term karena ya cuman bisa dipilih kayak presiden aja 2 kali periode kan. Berarti dia hanya bisa dipilih 10 tahun gitu. Beda kalau kayak sekarang kita sedang mensosialisasikan soal 3M, bahkan sekarang 5M ya di protokol prokes COVID sekarang. Mungkin orang berasumsinya ini hanya untuk short term, padahal keliru. Sebenarnya yang namanya prokes itu sudah sering banget loh diajarin ya dari dulu, kayak PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Teman-teman IKK, Gizi, kalau KKN tuh selalu mengingatkan soal pentingnya cuci tangan jauh sebelum ada pandemi COVID-19 ini
ya gitu. Tapi ternyata orang baru sangat aware baru sekarang gitu. Nah makanya berharap bahwa mungkin orang melihatnya ini short term hanya untuk ketika pandemi, tapi kan kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Jadi makanya bagusnya ini direncanakan ya, efeknya juga direncanakan dan ya jangka panjang. Jadi kalau ditanya jangka waktunya relatif ya. Ada yang mungkin dia hanya perlunya kalau ada orang lagi mau jual produk misalkan ya dia udah di ini ya istilahnya udah dikasih target ya tanggal segini harus berapa gitu ya jumlah yang harus dia jual. Bisa ada yang sebulan, ada yang 6 bulan gitu ya, ada yang setahun. Jadi relatif gitu. Kalau jangka waktunya ya, Dewi. Bagaimana? Ya Bu, udah ada gambaran gitu. Makasih ya Bu. Oke, sama-sama. Oke, silahkan teman-teman yang lain. Ya, silahkan. Ibu, yang Bu, kan ini dampak Azalia Bu. Silahkan Azalia. Di dampak sosial ke depan, itu kan ada dampak ancaman terhadap privasi, kemudian kedua ada fragmentasi dan isolasi, dan ketiga ada pelarian. Nah maksudnya dari 2 dan 3 itu gimana ya Bu? 2 dan 3. Oke. Tadi ya saya coba share. Makasih. Ya, sama-sama Azalia. Di podcast sama di PPT Banarasi saya coba jelaskan. Jadi sebenarnya saya makanya nggak bilang ini dampak negatif ya, tapi ini adalah dampak yang harus kita waspadai. Ya, untuk yang nomor 2 dan 3 berarti ya, Azalia ya. Fragmentasi, isolasi sama pelarian ya. Iya, benar Ibu. Jadi agak Oke, kalau yang pertama udah clear ya. Kita tahu bahwa sekarang dengan adanya teknologi, ada media sosial, itu memang sangat mengancam privasi kita ya. Ada orang yang meretas WhatsApp sekarang ya, bahkan Facebook kita juga bisa atau media sosial kita juga bisa diretas ya. Nah, untuk yang nomor 2 dan 3 ini memang ini berkaitan. Kenapa disebutnya fragmentasi? Karena sekarang kita tuh sangat dilayani banget sama teknologi. Buktinya apa? Kayak TV aja sekarang kan kita kan kapanpun bisa jumping channel kemana aja gitu tergantung minat kita, ya kan? Makanya terfragmentasi kan, fragmentasi berarti kepecah-pecah ya. Gitu. Bahkan sekarang kan ada istilahnya user generated content gitu ya. Bahkan sekarang acara-acara spesifik gitu kan, ada misalkan buat ibu-ibu ada, buat anak-anak ada buat bapak-bapak yang suka sport ada, yang suka hobi-hobi yang lain juga ada, bahkan ada sekarang khusus hanya membahas kuliner aja gitu. Itu fragmentasi. Jadi karena kecanggihan teknologi gitu, maka jadi spesifik, makanya fragmentasi. Nah, kalau isolasi sama pelarian adalah karena sekarang orang cenderung bisa melakukan segala hal itu sendiri. Handphone kita tuh sekarang bukan sekedar handphone. Dia kadang bisa jadi TV, kadang bisa jadi radio, bahkan bisa jadi ATM berjalan gitu ya. Semuanya bisa kita lakukan. Kalau dulu yang saya jelaskan di podcast kan, saya bilang kalau dulu kita nonton TV itu cenderung satu rumah tuh satu gitu kan, nontonnya bersama keluarga. Sekarang kan enggak, orang cenderung bahkan satu kamar suka ada satu TV gitu ya. Jadi cenderung terisolasi, dan isolasi di sini tuh lebih isolasi di dunia online. Orang lebih senang berinteraksi sama orang-orang di dunia maya dibandingkan di dunia nyata. Dan ini adalah bentuk pelarian juga. Escape, dia malah katakanlah mengabaikan orang yang nyata dibandingkan berhadapan dengan orang yang tidak nyata. Seperti itu. Bagaimana Azalia? Bisa difahami nggak apa yang dimaksud fragmentasi, isolasi, dan pelarian? Bisa Ibu, makasih banyak ya Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya Bu. Ya, silakan. Terkait yang bagian efek sosial komunikasi massa menurut Dominik, Bu. Jadi kan ada statement yang mengatakan bahwa efek sosial itu dapat mendorong perilaku prososial atau perilaku positif dan berpengaruh terhadap perilaku politik. Nah, saya belum begitu paham Bu yang dengan maksud dari yang memberikan pengaruh terhadap perilaku politik. Mungkin bisa diberikan contoh Bu
bentuk dari perilaku politik itu seperti apa? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Faradiba ya. Iya, Bu. Oke, kita ke yang ini ya, Dominic. Ini ya? Oke ya. Iya, Bu. Ya, jadi gini. Ada kaitannya gini. Sebenarnya komunikasi massa atau media massa tuh punya potensi yang besar terhadap tumbuhnya perilaku prososial. Perilaku prososial kayak apa sih? Sebelum kita cerita soal yang politik ya. Prososial tuh contohnya ini. Kayak dulu mahasiswa bimbingan saya ada yang neliti soal seberapa besar efektivitas orang nonton tayangan, ada tuh di Trans 7, kok saya jadi lupa ya judulnya ya. Orang Pinggiran. Nah, toh teman-teman sempat pernah nonton nggak ya? Itu kan cerita bagaimana realitas kemiskinan gitu ya, dan orang saling membantu, mendorong dan menggugah orang untuk saling membantu. Itu namanya prososial. Berarti ke arah-arah yang positif. Atau kalau kita lihat program tayangan Tolong ya, Tolong itu kan kayak sosial eksperimen ya. Sering banget sekarang ada beberapa sosial eksperimen yang dilakukan bahkan sama YouTuber, sama influencer. Itu lebih ke arah-arah prososial. Nah, kalau yang berpengaruh terhadap perilaku politik adalah paling sederhana, kalau kita lagi tahun politik ya, terus banyak kan kampanye-kampanye lewat TV, radio, bahkan sekarang masuk ke media sosial. Itu kan mempengaruhi perilaku politik kita. Ya kan, sampai sekarang. Bahkan pilpresnya udah lewat juga sampai sekarang masih kebawa tuh. Orang-orang berkubu-kubu itu masih kebawa gitu sampai sekarang. Gitu. Jadi efek sosial dari media massa tuh tadi long term atau short term gitu ya. Dia bisa mendorong hal yang positif, sebenarnya ada peluang ke arah sana. Dia bisa mendorong tadi perilaku sosial dan berpengaruh terhadap perilaku politik kita. Perilaku politik tuh bisa dari sisi persepsi kita sama sikap kita. Kalau perilaku sih yang paling nyata ya. Ketika misalkan kalau ada pemilu misalkan ya. Terus ketika kayak sekarang lagi ada isu apa, kita ikut berpendapat, misalkan lagi rame, misalkan soal apa legalitas miras misalkan, atau isu lain soal bansos gitu yang sekarang juga lagi jadi fokus gitu. Itu kan akan berpengaruh juga pemberitaan di media massa gitu ya, di komunikasi massa. Itu juga akan mempengaruhi pengetahuan kita, akan mempengaruhi persepsi kita, akan mempengaruhi sikap dan bahkan akan mempengaruhi sikap kita. Gitu. Jadi kalau perilaku politik tuh bukan hanya ranahnya orang-orang politikus aja, kita juga sebagai warga negara punya hal juga, punya andil terhadap kecenderungan pemikiran politik. Politik tuh bukan hanya bicara soal parpol, bukan hanya bicara soal presidennya siapa atau apa, bukan. Tapi kita juga punya sensitivitas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Atau kayak sekarang banyak ya petisi-petisi change yang mungkin bisa dipilih sama teman-teman. Saya misalkan ikut petisi change, ada yang kadang saya tanda tangan, ada yang enggak. Itu kan perilaku politik saya gitu. Dan ternyata petisi change yang itu dari online itu bisa jadi offline juga. Kan kalau teman-teman ikut petisi change.org itu kan tiap tahun kita suka dikirimin ya kaleidoskop selama 1 tahun pencapaian apa yang berhasil dicapai dari petisi change itu. Nah, artinya apa? Mungkin loh dari online jadi offline gitu, keberhasilannya jadi offline seperti itu. Jadi perilaku politik itu seperti itu. Bagaimana Faradiba, bisa difahami nggak? Iya, paham Ibu. Makasih ya Bu penjelasannya. Ya, sama-sama. Silahkan. Bu mau bertanya. Ya, silahkan. Siapa, Nonik ya? Ya Bu. Ya, oke, Kan silahkan. tadi itu di slide itu ada statement bahwa mass media itu tidak dapat berperan secara langsung, melainkan harus didukung oleh komunikasi antar pribadi. Dan memperhatikan budaya supaya pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, itu tuh gimana ya Bu statement itu tuh? Oke, baik. Saya share screen lagi ya. Yang ini kan ya. Oke. Ya. Jadi gini, kita jangan merasa bahwa media massa itu kayak obat segala masalah, ya. Enggak seperti itu. Namanya juga media massa. Dia tetap sebagai media. Media itu berarti perantara. Berarti masih ada faktor lain yang lebih utama. Contoh paling konkret, misalkan kalau dikaitkan sama
program pembangunan misalkan, kayak sekarang vaksin, ya misalkan vaksin. Pemerintah tuh lagi gencar banget, ya. Dari kalau saya perhatiin tuh kalau saya ke arah-arah RSUD Kota Bogor tuh kan ada apa billboard gede tuh ya dari jauh hari sebelum beberapa bulan yang lalu. Biar aman vaksin gitu kan. Terus juga banyak banget ya cara-cara pemerintah bahkan menggandeng para pemuka agama. Karena ada beberapa yang resisten terhadap vaksin karena ada pertanyaan soal kehalalan dan sebagainya. Lalu selain itu juga masih banyak perdebatan. Nah, kalau hanya pemerintah itu hanya mengandalkan dari TV saja tanpa ada cara-cara langsung komunikasi tatap muka ke masyarakat, menurut saya itu nggak akan berhasil. Gitu. Kayak misalkan lah, jangan jauh-jauh ya, saya pribadi awalnya juga masih ragu untuk vaksin karena ini udah uji klinis atau belum, ini sudah halal atau belum dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika saya dapat informasi ini itu dari hasil komunikasi antar pribadi saya dengan beberapa orang termasuk teman-teman saya yang kolega dokter gitu ya terkait vaksin dan sebagainya, yang awalnya pertama kali saya ditanya sama petugas posyandu dekat rumah nih di data, saya jawab mohon maaf saya belum mau gitu kan. Tapi setelah saya lihat di mass media, saya lihat iklan, saya lihat macam-macam, termasuk saya diskusi dengan beberapa teman saya yang dokter dan paham ke arah sana, dan teman-teman di kampus juga yang ngerti gitu kan, sama budaya ya. Budaya kan bukan cuma sekedar perkara etnis ya, saya orang Sunda atau Sunda, bukan. Tapi budaya tuh cocok nggak sih sama karakternya Indonesia dan sebagainya, misalkannya dari cara-cara penyampaiannya gitu ya, santun dan sebagainya, itu juga kan salah satunya. Nah, setelah akumulasi itu, maka itu merubah persepsi saya. Jadi ketika ada form dari Pemkot ya, jauh sebelum IPB nge-share tuh kan selang sehari, saya udah ngisi duluan tuh sama suami saya. Dan besokannya pas IPB share, saya ngisi lagi gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan media massa, saya nggak langsung percaya saat itu. Tapi berhubung saya juga mencari informasi, tadi saya nanya-nanya ke orang yang kompeten, termasuk kolega-kolega teman yang dokter atau teman-teman yang paham dengan ini, akhirnya itu merubah juga. Dan saya pikir juga banyak masyarakat yang seperti itu gitu. Artinya nggak lantas percaya doang di media massa, kan bisa jadi apa yang ditampilkan di media massa bisa aja itu dramaturgi kan gitu. Jadi memang sekali lagi itu nggak bisa. Atau contoh salah satu lagi yang lain yang saya coba ceritakan di podcast, dibagiin zaman dulu ya, entah koran, entah radio atau TV gitu ya, ke kelompok-kelompok pencapir. Pencapir itu pembaca, pemirsa, pendengar ya dulu. Nah, itu kan nggak lantas membuat petani langsung kaya gitu, enggak. Tapi dia butuh juga bersosialisasi, berdiskusi sama temennya. Setelah dengerin program radio, dia ngobrol sama temennya, ini cara dapet bibit yang unggul di mana ya? Terus alatnya di mana ya? Itu kan butuh komunikasi antar pribadi. Dan semua pesan itu kan harus disesuaikan sama budaya yang ada di situ gitu. Kita nggak mungkin lah pakai bahasa-bahasa kasar kalau yang kita hadapi adalah masyarakat yang umum, terus masyarakat yang masih budaya timurnya beda. Kalau sekarang kita buka YouTube ya, itu mah ada juga yang budayanya udah lepas dari Indonesia karena dia sadar bahwa viewersnya dia adalah ya yang sekarakter sama dia gitu. Itu yang dimaksud statement bahwa media massa itu tidak bisa berperan sendiri gitu. Jadi dia juga butuh didukung oleh faktor lain. Seperti itu. Bagaimana? Nonik ya tadi yang nanya. Iya, Bu. Bisa Iya. dipahami, Nonik? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, silahkan ada lagi yang lain yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Azkia ya? Iya, Bu. Ya, silahkan Azkia. Di materi yang di slide yang tentang perkembangan teori efek komunikasi massa menurut besaran efek dan waktu itu, Bu. Oke, saya sambil Itu ada yang efek terbatas ya, Bu. Nah, saya tuh masih nggak ngerti, Bu. Maksudnya kenapa contohnya ke the people choice sama ke voting? Emangnya sebenarnya si efek terbatas itu ada hubungannya gitu, Bu, sama voting itu sendiri kayak gitu sih, Bu. Yang ini, yang tadi ya, efek terbatas. Nah, iya itu, Bu. Jadi hubungannya ada. Makanya ini dari hasil penelitian. Ya, penelitian
nanti saya ceritain deh sedikit-sedikit ya. Sama yang ini, kalau mau lengkap yang ini. Ya. People Choice, Why We Fight itu kan film-film, kalau Why We Fight itu film-film yang mendorong orang supaya mau jadi tentara, karena waktu itu sedikit orang yang mau jadi tentara di Amerika. Ini memang banyak studinya kalau media massa tuh karena kuantitatif ya, itu banyaknya studi-studi di Amerika ya. Kalau yang kualitatif, kritis-kritis itu dari Eropa, biasanya Jerman. Nah ini The People Choice sama voting itu berkaitan dengan riset kampanye pemilihan presiden. Kenapa disebutnya efek terbatas ya dan tidak langsung dan tidak kuat? Karena kalau di sini asumsinya adalah masyarakat itu atau audiens itu aktif. Kita kritis gitu kan. Jadi iya betul menambah pengetahuan, iya membangkitkan pendapat, iya. Tapi tar dulu nih. Ketika bicara soal tindakan, tar dulu. Kita masih punya banyak pertimbangan. Contohnya ketika misalkan Pilpres dan Pilgub kemarin, contoh ya, ini contoh paling mudah lah. Itu saya sama suami saya di rumah itu beda pendapat ya, karena kita punya pengetahuan yang beda, kita punya lingkungan juga yang berbeda. Akhirnya tindakan kita juga beda gitu ya. Tapi dalam diskusi itu pasti kita tukeran nih ngomongin, misalkan menurut saya sih gini gitu ya. Jadi ketika kita lihat di media pun kita nggak langsung lantas percaya gitu. Kita cari referensi, kita cari pendapat dari orang-orang yang menurut kita layak kita dengarkan, gitu. Makanya disebutnya efek terbatas. Kalau terbatas itu artinya apa? Ada efeknya, tapi nggak langsung dan tidak kuat. Bisa mendorong tindakan? Bisa. Tapi nggak langsung, gitu. Memang ini cenderung adalah orang-orang yang dianggap, katakanlah, punya ya latar belakang pendidikan yang bagus misalkan ya, sehingga dia penuh banyak pertimbangan gitu ketika dia mau mengambil suatu tindakan. Tapi untuk kondisi sekarang ya, yang saya pernah bilang di minggu kemarin, juga hoax juga sekarang beredar di lingkungan akademisi sekalipun sudah terdidik gitu. Jadi makanya disebutnya terbatas, tidak langsung dan tidak kuat, seperti itu. Bagaimana Askia, bisa difahami nggak? Iya Bu, bisa difahami. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Jadi ini kaitannya sama ini juga. Why We Fight itu dia cerita soal tadi ya, film yang mendorong orang untuk jadi tentara. Digambarin keren banget jadi tentara gitu ya, bisa ngebela negara dan sebagainya. Kalau Mr. Bigot itu kalau nggak salah film yang terkait dengan rasial untuk mencegah rasis seperti itu. Jadi ini studi-studinya tuh banyaknya studi-studi ini apa istilahnya eksperimen gitu. Jadi makanya ternyata memang masyarakat tuh nggak lantas langsung berubah loh gitu. Jadi seperti itu. Oke, siapa lagi? Silahkan. Oke, kalau belum ada nih ya, saya mau mempersilahkan Kak Teddy nih. Kak Teddy juga boleh nih, biar teman-teman yang lain bisa terpantik juga untuk bertanya. Oke Bu, terima kasih Bu Eno. Mungkin pertanyaan saya bermanfaat juga ya mengenai media massa dengan teori agenda setting dengan spiral of silence dan segala macamnya Bu. Yang saya tanyakan itu adalah pada menurut Stephen M. Covey itu kan ada efek pesan media ya Bu, kognitif, afektif, dan behavioral. Itu apakah sama dengan triadik yang kita pelajari Bu, seperti yang kalau kan ini behavioral, yang kalau yang triadik satu lagi kan psikomotorik, apakah sama Bu atau berbeda Bu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih nih Kak Teddy. Dan saya yakin sih teman-teman yang lain juga mungkin ada yang mau nanya juga ya soal ini ya. Oke, yang ini ya kalau nggak salah ya Stephen Covey ya. Iya Bu. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau dari yang saya baca dan saya pelajari, sebenarnya behavioral sama psikomotorik itu sebenarnya mengarah pada satu hal yang sama, karena ujungnya adalah action atau tindakan atau perilaku yang nyata yang terlihat. Jadi makanya disebutnya behavioral atau psikomotorik gitu. Jadi memang hanya katanya aja yang beda. Kan ada yang pakai istilah konatif juga, ada yang pakai istilah psikomotorik. Nah, kebetulan kalau si Stephen Covey ini dia menggunakan istilahnya adalah behavioral gitu, tapi memang mengarah pada hal yang sama. Nah, kalau karena ini kaitannya sama yang slide yang sebelumnya yang di sini gitu ya.
bahwa yang sebelah sini ya, dampak media, kita berharap bahwa dalam konteks pembangunan orang bukan sekedar pengetahuannya yang bertambah, ya, bukan sekedar perasaannya aja yang tergugah, ya, tetapi orang juga akan ikut aktif berpartisipasi. Contoh kayak tadi pagi saya ikut sit-in di kuliah sosio ekosistem digital ya. Pak Sofyan itu cerita bagaimana dana-dana bansos dana-dana bansos COVID-19 ini banyak yang salah sasaran. Bahkan tadi ada fotonya, rumahnya tuh layak banget tapi dia dapat bantuan gitu ya. Nah, hal-hal itu kan saya pribadi jadi punya pengetahuan. Oh, ternyata kondisinya nggak se-ideal yang kita bayangin ya. Kenapa bisa terjadi ya? Oh, itu karena datanya yang salah. Akibatnya, afektifnya ketika saya melihat itu, saya jadi punya perasaan, waduh, antara saya sedih sama kecewa sebenarnya kan. Nah, akibatnya behavioralnya mungkin saya juga harus lebih aware sama di sekitar saya. Bisa jadi nih, saya tinggal di perumahan, tapi kan kita nggak tahu ya, tetangga kita mungkin ada yang terdampak COVID-19 atau enggak ya. COVID-19, maksudnya bukan perkara sakitnya aja, apakah ada yang kena PHK atau dia layak juga mendapatkan bantuan gitu, karena mungkin kena PHK dan sebagainya. Behavioralnya mungkin saya jadi lebih ikut berpartisipasi ketika misalkan ada satgas COVID yang misalkan nanya, di sini kira-kira ada tetangga nggak yang perlu kita bantu? Oh, ada. Nah, mungkin kita bisa urunan ya actionnya gitu ya. Kita bisa bikin inisiasi positif, misalkan bikin galang dana dan sebagainya gitu. Atau misalkan kita ikut memantau. Coba boleh nggak lihat datanya dari pemerintah RW? Siapa aja sih yang nerima? Boleh nggak kita lihat? Kita melakukan tindakan ikut monitoring dan evaluasi juga gitu. Itu sih tambahannya. Itu bagaimana Kak Teddy? Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, silahkan. Siapa lagi yang mau bertanya? Sebentar lagi kita ya, sekitar 5 menitan lah ya. Silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau ada lagi? Mau nanya, Bu. Oke, silahkan. Walfa ya. Silahkan, Walfa. Yang di slide besaran efek komunikasi massa menurut berbagai teori itu, Bu. Di situ kan ada yang kayak teori peluru, terus langsung habis itu ganti lagi. Terus tuh di situ ada yang efeknya sangat kecil sampai sangat besar. Nah, terus tuh sempat ada yang model dampak terbatas tuh kan kecil banget gitu ya, Bu, dampaknya. Tuh maksudnya tuh saat itu media massa tuh perannya lagi kurang atau kayak gimana, terus kenapa bisa kayak gitu. Terus abis itu kan di bawahnya tuh ada yang voting segala macam, pilihan rakyat segala macam, itu tuh maksudnya mulai ada sejak tahun segitu atau mungkin ramainya di situ. Terus tapi saya pas ganti tahun itu tuh udah enggak lagi atau gimana gitu, Bu? Mau tolong penjelasannya. Makasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Walfa pertanyaannya. Jadi gini, kalau kita lihat di sini, ini adalah fenomena atau kejadiannya pas tahun kapan aja. Betul, jadi ketika ini terjadi, ini memang sangat besar saat itu, karena di saat itu sedang banyak hal-hal, apalagi ini kan masih masa perang ya. Masa perang itu memang salah satunya dijadikan untuk banyak riset. Salah satunya Rockefeller Foundation, dia banyak ngasih bantuan untuk para ilmuwan untuk bisa melakukan riset. Jadi makanya rame nih riset-risetnya ya. Nah, tapi memang ke arah-arah sini, memang karena ini juga secara dunia juga sedang pasca perang dunia dan masih bersih tegang gitu ya. Ini mulai muncul beberapa katakanlah perkembangan penelitian dan juga beberapa karya buku. Ya, ini ada yang karya buku, ada yang penelitian. Ini salah satunya bukunya McLuhan tahun 64 yang dia memprediksikan bahwa kalau dulu di Daskombang ya mungkin belajar akan ada satu masa di mana masyarakat dunia akan bisa terintegrasi, dan itu terjadi sekarang. Itu padahal udah diprediksikan di tahun 64. Lalu naik ya, kesini lagi, naik lagi, mulai bangkit lagi ketika mulai ada riset-riset yang lain gitu. Jadi memang itu menggambarkan fluktuasi ya, artinya menggambarkan dinamika riset-riset tentang ini ya, tentang besaran efek komunikasi massa menurut berbagai teori. Nah, yang kedua, pertanyaan selanjutnya dari Walfa, apakah ini hanya terjadi di masa ini aja? Pertanyaannya ini bagus nih. Memang risetnya saat ini, tapi kenyataannya sampai sekarang masih terjadi.
Buktinya apa? Propaganda masih ada, ya. Terus voting juga masih berlaku sampai sekarang. Ya, risetnya McLuhan juga buku-bukunya masih sangat istilahnya masih sangat bisa dipakai sampai sekarang. Terus peril of silence, peril kesunyian, sampai sekarang juga masih terjadi. Peril of silence itu contohnya apa sih? Apa kalau bicara soal politik ya? Ketika kita tahu orang itu berseberangan sama kita, lebih banyak yang berseberangan sama kita lebih milih untuk diam. Bahkan kalau lagi diskusi, iya aja. Itu namanya spiral of silence. Kadang-kadang kalau kita punya pendapat yang berbeda sama pendapat mainstream, itu kita nggak berani speak up. Akhirnya terjadilah yang namanya spiral kebisuan itu. Dan walaupun itu risetnya tahun 1973 oleh si Noel Newman, itu masih sampai sekarang masih ada. Gitu. Bagaimana, Wafa? Jadi betul gambarnya adalah menggambarkan dinamika atau fluktuatifnya riset-riset itu, ya. Dan tadi ada kejadian, dipicu oleh riset, dipicu oleh buku. Pasti kalau namanya buku, dia teori yang berangkat dari realitas ya, atau praktis gitu. Dan tadi sampai sekarang masih relevan, masih banget sampai sekarang masih. Kayak sekarang kan banyak ya orang konsumtif. Itu kan salah satunya tuh, efek langsung dan kuat ya. Apalagi kalau kita habis lihat flash sale, itu juga sangat berpengaruh gitu. Seperti itu, Alfa. Bagaimana? Jadi kalau waktu itu tuh emang sempat turun gitu ya Bu, efek dari media efek dari media massa gitu emang sempat turun gitu Bu, yang pas model dampak terbatas itu ya Bu. Terus habis itu langsung ya paham. Ya. Jadi saat itu sempat dia flat ya kan, flat ya tadi ya kalau dilihat ya. Stagnan aja gitu, karena memang mungkin belum ada inovasi yang lain gitu. Tapi ketika mulai hadir ada TV, ada video, ada sound recording dan macam-macam gitu ya, dia mulai naik lagi. Apalagi ketika sudah mulai ada internet kan, kalau di luar negeri internet tuh dari tahun 80-an udah mulai ada ya gitu. Jadi dia mulai naik lagi kayak gitu. Begitu, Pak. Makasih Bu. Iya, oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain? Silahkan. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, pokoknya intinya adalah hari ini kita akan membahas mengenai dampak media massa, ya, dampak media dalam pembangunan. Jadi harapannya, idealnya, media-media yang kita gunakan saat ini harus bisa mendorong kepada keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan. Jadi bukan sekedar kita jadi halayak yang pasif, cuma nonton aja, tapi tidak melakukan sebuah movement gitu ya, nggak ada gerakan, nggak ada aksi gitu. Jadi saya bilangnya no action talk only. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi memang kita harus memanfaatkan media sebaik mungkin, media massa dan media lainnya yang sekarang seperti yang sekarang sedang kita nikmati juga. Sekarang kita bisa conference-nya pakai online dan sebagainya sepanjang kita bisa terkoneksi internet dan listrik seperti itu. Jadi harapannya semua inovasi media ini bisa digunakan untuk kebermanfaatan gitu ya.